Keluarga Fadel sendiri merasa kok akhirnya jadi seperti ini gitu loh. Buat kamu sendiri gimana Niki? Kalau keluarganya Kang Semir bilang kok akhirnya jadi seperti ini juga saya bingung ya, karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jeripayah dia sendiri dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya yang kacau segala macam, itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya. Ya kan, nah ketika saya mendengarkan cerita anak saya Laura seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus nunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai gitu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu, Laura itu pernah minum air keran dan dia pernah makan makanan kemarin, walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Tapi pendengar hal itu, Kak Niki sendiri gimana sih perasaannya Kak? Sampai ke pengadilan? Oh iya lah, pastinya dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Bagaimana dengan uang Laura yang hampir ratusan juta itu? Ya itu nanti akan diproses lagi yang lain. Tapi apa sih yang banyak dikorbankan dan ini sampai juga sampai 7 bulan gitu yang paling banyak? Jadi dikorbankan ya banyak energi, pikiran, waktu. Kan gue juga bukan punya anak Laura doang, ada Aska dan anak-anak. Sempet sampai nggak konsen, sempet sampai nggak nganterin anak sekolah. Ya karena ini gitu, soalnya pengen cepat selesai supaya bisa kerja lagi seperti semula. Kalau kayak gini kan, kalau kemarin belum selesai kan, mau ngapalin skrip aja tuh susah gitu masuk ke otak. Tapi pikiran udah lega ya. Sekarang udah lega, ya tinggal ikutin aja prosesnya. Tapi dengan bangunan-bangunan itu kan, kabarnya kan bangunannya Laura lagi di salon. Niki kan soal pembangunan itu kan katanya mau dirobohkan, itu gimana kan? Dirobohkan, tetap akan dirobohkan. Kapan tuh kira-kira? Ya tunggulah. Umi, Fadel dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak minimal 15 tahun seperti apa Umi? Ya, gue nggak terlalu hafal soal pasal, tapi apapun itu, ya nanti lihat aja lah. Gue kan nggak tahu berapa tahunnya. Itu kan nanti di pengadilan ya, bukan kepolisian.